Hai sahabat Teknobi, hari ini kita akan belajar mengenai 4 level dari influencers. Kenapa kita perlu belajar ini? Kenapa ini penting? Yes, ini penting apabila Anda adalah seorang marketers ya, Anda yang punya produk mau jualan. Pentingnya kenapa? Karena jika Anda mengetahui level mana influencers ini berada, Anda bisa dengan efektif mengetahui apakah Anda harus pasang iklan dengan siapa ya, untuk memilih, untuk mengendorse dengan siapa. Oke. Jadi kalau misalnya levelnya selebritis tinggi sekali ya, biasanya mereka itu reach-nya banyak ya. Maksudnya contoh kalau misalnya Anda iklan dengan Raditya Dika, Anda iklan dengan Raisa ya, Anda iklan dengan Tulus misalnya itu, dengan Isyana Sarasvati. Of course yang nonton dia banyak, view-nya banyak langsung, yang nge-like langsung banyak. Tapi apakah serta-merta akan menaikkan penjualan? Bisa jadi, tapi bisa juga belum tentu. Oke? Tapi yang jelas brand Anda akan semakin populer ya. Kebanyakan dari customer belum mengerti sebenarnya yang memberikan influence yang paling besar atau memberikan pengaruh paling besar dalam decision pembelian adalah orang-orang terdekat mereka. Benar apa benar? Ya. Contohnya misalnya istri saya pernah ngelihat temennya jalan-jalan ke Jepang ya, dan ke Jepang kemudian makan di satu restoran. Oke. Dan temennya bilang ini restoran enak banget, makannya ini lagi daging sapi apa misalnya kayak gitu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kalau kita jalan-jalan ke Jepang, kira-kira restoran mana yang kita pergi? Pasti restoran tersebut, betul? Padahal di Jepang ada ribuan restoran dan mungkin makanannya jauh lebih enak. Oke? Tapi saya rasa kita pasti decide untuk pergi ke restoran itu dulu, minimum nyobain. Karena kenapa? Ada teman kita yang udah nyobain. Bener nggak? Nah, itulah kenapa kita perlu mengerti 4 level dari influencers ini. Oke, level pertama adalah selebritis. Kita sudah tahu ya, mulai dari selebritis internasional seperti Justin Bieber, Kim Kardashian, sampai selebriti nasional ya. Dan pastinya kalau Anda iklan menggunakan selebriti internasional jauh lebih mahal daripada yang nasional. Yang nasional aja udah mahal apalagi internasional, betul? Oke, misalnya Anda jualan sambal dan sambal Anda dimakan oleh Kim Kardashian misalnya, atau Kanye West ya. Kanye West makan sambal Indonesia. Kira-kira ngetop? Di tweet langsung ngetop ya, seluruh dunia tahu. Apakah langsung banyak yang beli? Mungkin kalau unik sekali. Tapi minimum ya, Anda brandnya langsung terkenal di mana-mana. Oke, itu adalah level selebritis. Level kedua adalah para selebgrams ya. Jadi level kedua ini adalah influencer yang bukan secara nasional terkenal, tapi mereka terkenal hanya di lingkungan mereka. Oke, jadi ini biasa banyak banget kalau di Instagram ya. Jadi ada istilah lain yang namanya adalah micro influencers. Oke, micro influencers. Jadi mereka ini punya followers misalnya 200.000, punya followers misalnya 50.000, itu udah cukup ya. 20.000 udah cukup. Karena kenapa? Masing-masing dari mereka ini punya influence-nya masing-masing. Jadi ada orang yang memang senang dengan mereka dan follow mereka, dan asal mereka pergi makan di mana, asal mereka pakai baju apa, ke salon mana, pakai kosmetik apa, itu akan cukup berpengaruh kepada orang-orang yang follow mereka ya. Dan salah satu contohnya ya ini para YouTubers dan juga para Instagramers atau selebgrams. Oke, level ketiga adalah acquaintance, atau dalam bahasa Indonesianya ada orang-orang yang Anda kenal tapi nggak kenal-kenal banget, nggak kenal 100% luar dalam. Oke, contohnya misalnya adalah tukang parkir pinggir jalan. Misalnya Anda tersesat, Anda tanya tukang parkir, Pak, mau ke restoran ini di mana? Dan dia tunjukin di situ. Anda percaya? Anda pasti percaya, meskipun baru kenal, betul? Ya. Atau misalnya satpam, ya satpam di dalam mall. Anda juga nyari toko apa nggak tahu, tanya satpam ini nggak kenal kan? Oke, tapi begitu dia tunjukin, Anda langsung pergi ke sana, betul? Oke, ini adalah level acquaintance ya, atau level orang-orang yang kamu kenal tapi nggak benar-benar kenal ya. Kalau Anda pengen lebih jelas, Anda bisa lihat gambar ini ya. Nah, di gambar ini dijelaskan, paling atas itu adalah selebritis, yang kedua itu adalah selebgrams ya, dan ketiga itu adalah acquaintance, dan yang terakhir ini yang akan saya jelaskan adalah your friends ya.
Your friends ini atau keluarga, friends and families ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan Anda. Yang Anda kenal namanya, Anda bergaul bersama, Anda juga tahu dia luar dalam. Oke? Mereka adalah orang-orang yang paling memberikan pengaruh dalam keputusan pembelian Anda. Sebagai contoh misalnya, jika Anda ingin buka akun deposito di suatu bank, kira-kira Anda akan nanya siapa? Oke? Jujur, kamu pasti tanya teman-teman terdekat Anda, betul? Kalau Anda misalnya pengen beli asuransi rumah misalnya, atau asuransi jiwa, Anda tanya siapa? Anda pasti tanya teman-teman terdekat Anda, betul? Dan juga misalnya ada teman Anda yang beli handphone baru, misalnya handphone baru, betul? Dan Anda pasti kira-kira kepengen juga kan? Wah, dia beli misalnya handphone X, oh ya lumayan nih, saya juga pengen beli handphone ini. Karena kenapa? Karena Anda sudah melihat bahwa orang-orang terdekat Anda ini sudah membelinya dan sudah tes dan mereka sudah merasa puas dengan produk tersebut. Oke, itu adalah 4 level of influencers yang kalau Anda mengerti mengenai hal ini, Anda bisa tahu Anda harus iklan di mana, Anda harus mempengaruhi yang mana. Oke? Nah, sekian dari saya yakin Anda bisa belajar banyak dari ini. Kalau misalnya kurang mengerti, di pause aja, bisa dilihat lagi gambarnya ya. Ini gambarnya di sini, oke, Anda bisa lihat lagi, oke, dan Anda bisa pastikan bahwa apa yang Anda perlukan bisa Anda pakai di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like video ini dan kemudian leave comments below ya. Kalau misalnya Anda ada ide mengenai apa yang Anda ingin bahas di Teknobi selanjutnya, silakan di comment below. Dan jangan lupa juga untuk lihat 2 video di sebelah sini yang saya yakin salah satunya Anda pasti suka. Oke, sampai di sini. Salam sukses, salam hebat, luar biasa.